Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang selalu peduli dan mengasihi kami, yang selalu melimpahkan kepada kami berkat dan kasih karunia, pertolongan dan penyertaan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Saat pagi ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, dan berikan pengertian untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal 10 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum tiba di dataran Cina, John Sung, seorang yang masih muda pada waktu itu, membuang semua sertifikat gelar akademiknya yang ia raih di Amerika Serikat dan hanya meninggalkan satu sertifikat S3-nya untuk ia tunjukkan kepada ayahnya. John Sung kembali ke Cina dengan suatu kerinduan yang berkobar dalam hatinya untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang di sana. Hatinya penuh dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa bangsanya. John Sung menjadi seorang tokoh penginjil yang mempengaruhi dataran Cina dan Asia di era tahun 1920 sampai 1930-an. Pelayanannya pada waktu itu telah menjangkau banyak orang dan membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama ini tertulis, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Rasul Paulus mengungkapkan kerinduan hati dan doanya yang begitu ingin agar bangsanya diselamatkan. Secara lahiriah, bangsa Israel melakukan ibadah dengan taat, tapi sayangnya mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Paulus ingin agar mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia, dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita mengingat perjalanan hidup dan pelayanan Rasul Paulus, ia mengalami banyak aniaya, sikap kebencian dan penentangan dari orang-orang sebangsanya. Ia bahkan hampir mati karena aniaya dan dirajam dengan batu. Siapa yang merajam dan menganiaya dia adalah bangsanya sendiri. Tapi hal itu tidak membuat Rasul Paulus membenci mereka. Sebaliknya ia tetap mengasihi dan bahkan mendoakan agar mereka diselamatkan. Apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini dan apa yang menjadi pesan buat kita adalah agar kita juga memiliki sikap hati yang demikian terhadap komunitas kita dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita masing-masing. Bahkan lebih daripada itu, saudara, kita hendaknya mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci kita agar mereka diselamatkan. Kalau kita mendoakan orang yang baik pada kita, itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak akan menjadi pergumulan dalam batin kita. Tapi mendoakan orang yang membenci kita, bahkan yang menganiaya kita, itu seringkali adalah hal yang tidak mudah. Namun kalau kita dapat melakukannya, maka ini adalah sikap yang luhur dan sangat mulia yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Ada orang yang keinginan dan doanya adalah agar orang lain celaka dan binasa. Hal seperti ini, saudara, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimanapun, kita hendaknya memiliki belas kasihan
kepada orang-orang yang belum diselamatkan dan berdoa bagi mereka. Sekalipun mereka sikapnya terhadap kita adalah membenci dan menyakiti, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita miliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga keinginan hati dan doa kita adalah agar mereka diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang-orang yang terdekat dengan saudara yang mungkin telah menyakiti saudara? Mungkin suami atau istri, orang tua atau anak, atau mantu saudara, kakak atau adik saudara. Kasihilah mereka dan doakan agar mereka diselamatkan. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah hati kita saat ini dipenuhi dengan kebencian, amarah, yang membuat kita tidak mau mendoakan orang-orang lain? Mari kita minta Tuhan untuk menolong kita, memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, dan memampukan kita untuk mengasihi dan mendoakan serta menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang melakukan kami tidak baik, yang menganiaya ataupun membenci kami. Seperti apa yang menjadi kehendak-Mu, perintah-Mu bagi kami untuk kami mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menganiaya kami. Kami belajar juga dari sikap Rasul Paulus yang begitu berbelas kasihan, kerinduan hatinya, dan doanya adalah agar bangsanya diselamatkan. Ini kerinduan kami, Tuhan. Doa kami kepadamu, selamatkan bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Selamatkan suku-suku bangsa di mana kami berasal. Jamah setiap hati, Tuhan, agar mereka percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami masing-masing, agar Tuhan Engkau memberkati keluarga kami dan mencurahkan kasih dan rahmat-Mu bagi keluarga kami, ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dengan roh-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita, dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.